Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Melanjutkan materi yang kemarin ya. Untuk komponen-komponen vektor itu sendiri, ada komponen vektor F adalah, ada dua Fx dan Fy. Dari mana? Kita bisa lihat dari gambar berikut. Ada vektor F ya, ada vektor F, kemudian kita tarik garis lurus ya. Jadi ketika ada vektor F dan membentuk sudut theta ya, kita gambarkan garis gaya yang bekerja pada F tersebut ya. Kita tarik garis lurus dulu. Yang pertama sejajar dengan sumbu Y ya. Kita tarik garis, nanti dia akan ketemu Fx ya. Kenapa Fx? Karena berada pada sumbu X. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, nanti di sini akan muncul Fy ya. Kenapa Fy? Karena terdapat pada sumbu Y. Sedangkan untuk mencari Fy dan Fx-nya itu dari mana? Nah, seperti ini tadi. Komponen vektor Fx adalah F cos theta. Ya, kenapa cos? Karena tadi sudutnya kan di sini nih. Sudutnya di sebelah sini. Jika dekat dengan sudut itu cos. Kalian bisa ingat, kalau cari cos itu yang dekat. Nah, cos itu dekat dengan sudut. Jika di Fx itu cos, otomatis Fy-nya adalah sin. F sin theta. Nanti kita akan ke perhitungannya ya. Contoh, jika F-nya 10 Newton, sudutnya 30 derajat, maka komponen vektor F adalah, kita akan mencari Fx-nya terlebih dahulu, F cos theta. Kita masukkan F-nya 10, cos 30 derajat. Cos 30 itu berapa? Kemarin saya sudah menyuruh untuk menulis tabel trigonometri, kalian bisa ingat-ingat itu ya. Untuk Fx sama dengan 10 dikali setengah akar 3 ya. Cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Kemudian hasilnya berapa? 5 akar 3 Newton. Ini untuk sumbu X. Sekarang untuk sumbu Y. Fy sama dengan F sin 30 derajat. Kita masukkan 10 sin 30 derajat. Berapa? 10 dikali setengah. Adalah 5 Newton. Ya, paham ya sampai sini? Untuk dua komponen vektor ada Fx dan Fy. Biasa juga ditulis untuk Fx di sini bisa juga ditulis sama dengan 5 akar 3 I ya, ini I. Kemudian kalau Fy-nya di sini bisa ditulis 5 J. Ya, jadi untuk komponen pada sumbu X itu biasanya diberi I, sedangkan pada sumbu Y itu J belakangnya ya. Ini untuk menghitung operasi vektor satuan ya. Satuan pada sumbu X dan satuan pada sumbu Y. Selanjutnya untuk menjumlahkan vektor secara analitis, kita misalkan di sini ada 3 buah gaya, F1, F2 dan F3. Kemudian kita tarik garis sumbu Y dan sumbu X. Nah, sebelumnya kita harus menggambarkan garis gaya yang bekerja pada masing-masing gaya ini. Ada F1, F2, dan F3. Kita harus cari tahu dulu garis gaya yang bekerja. Untuk F1 di sini ada sudutnya alfa 1. F2 di sini ada sudutnya alfa
2. Sedangkan F3 di sini ada sudutnya alfa 3 ya. Kalian bisa gunakan alfa atau theta ya, bebas. Kemudian kita gambarkan garis gaya yang bekerja. Ya, gimana caranya? Kita akan temukan 3 buah anak panah. Ya, ini karena anak panahnya keluar, kita tarik garis lurus di sini dan di sana nanti. Ya. Kita lihat. Nah, ketika ditarik garis ke sini, muncul anak panah di sini. Dia adalah F1 cos alfa 1. Kenapa cos? Karena dekat dengan sudut. Kemudian kita tarik garis lagi. Di sini akan muncul Fy ya, atau F1 sin alfa 1 ya. Jika yang satu cos, yang satu sin. Kita lihat pada gaya kedua. Kita lihat di vektor F2. Kita tarik garis lagi. Muncul F2 cos alfa. Kita tarik lagi. Muncul F2 sin alfa ya. Di sini dekat dengan sudut adalah cos. Jika satunya cos, otomatis satunya sin. Kita lihat gaya ketiga ya, vektor pada F3. Sama, di sini ada F3 cos alfa, kemudian di situ ada F3 sin alfa. Untuk lebih mempermudah, nah kita bisa lihat kan garis gaya yang bekerja. Ini ada yang anak panahnya ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Untuk lebih mudah, kalian bisa lihat jika anak panahnya searah, kalian bisa jumlahkan. Jika berlawanan, saling mengurangi. Ya, ini kalian bisa lihat gambarnya. F2 sin alfa dengan F1 sin alfa itu sama-sama ke atas. Ya, otomatis mereka dijumlahkan. Sedangkan F3-nya ke bawah, berarti dia dikurangi. Kalian bisa membuat tabel seperti ini agar lebih mudah. Kita lihat untuk F1 ya. Sudutnya kan ada alfa 1, alfa 2, alfa 3. Untuk komponen pada sumbu X dan Y kita pisahkan. Sekarang kita lihat pada sumbu X terlebih dahulu. Ya, pada sumbu X ke kanan ada F1 cos alfa. Nilainya positif karena ke kanan. Selanjutnya yang kedua ada F2 cos alfa 2. Ya, dia kemana? Ke kiri. Karena berlawanan, kita tulis di sini negatif. Sedangkan F3 cos alfa 3 kemana juga? Ke kiri. Berlawanan lagi. Kita di sini tulis negatif. Ya, setelah itu tinggal dijumlahkan. Ini hasilnya tinggal dijumlahkan. Ditambah, dikurangi, dikurangi. Sekarang kita lihat pada sumbu Y. Ada apa saja? Pada komponen F1 terdapat F1 sin alfa 1. Mana? Nah, dia arahnya ke atas. Otomatis dia nilainya positif. Sedangkan F2 sin alfa 2, kemana dia? Ke atas juga. Berarti di sini nilainya positif. Yang terakhir ada F3 sin alfa 3. Maaf. F3 sin alfa 3. Nilainya kemana? Ke bawah. Dia berlawanan arah sendiri ya. Di sini berarti negatif. Setelah itu tinggal dijumlahkan hasilnya. Pada sumbu X berapa? Pada sumbu Y berapa? Untuk mencari resultannya, kita gunakan teorema Pythagoras ya. R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nanti dia akan ketemu nilai Rx dan Ry-nya. Sampai sini paham ya? Nanti kita akan coba ke contoh soal dan latihan soal untuk penerapannya. Nah, ini ada contohnya berupa angka. Terdapat vektor A, B, dan C. Nah, di sini ada sudutnya masing-masing 45 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat.
Untuk menentukan arah vektor R-nya, kalian bisa gunakan, ya tadi kan sudah ketemu nih, RY-nya berapa, RX-nya berapa. Untuk menghitung sudutnya, itu sudutnya kemana, arah vektornya, kalian bisa gunakan tan theta sama dengan RY per RX. Ya, untuk mengetahui nilai sudutnya. Untuk konsep pentingnya, jadi kita harus menguraikan setiap vektor menjadi komponen-komponennya ya. Tadi seperti saya bilang, gambarkan garis gaya yang bekerja pada gaya tersebut atau vektor tersebut. Kemudian buat tabel dan isi seperti tadi ya. Jumlahkan komponen vektor pada sumbu X dan pada sumbu Y. Untuk lebih mudah menggunakan tabel seperti tadi. Apabila kalian sudah paham, tidak menggunakan tabel nggak masalah. Yang penting jika satu arah itu dijumlahkan, jika berlawanan itu saling mengurangi. Yang terakhir, hitung resultan R dan arahnya. Ya, jadi untuk menghitung resultannya, kalian bisa gunakan ini, R sama dengan akar RY kuadrat plus RX kuadrat. Atau RX kuadrat plus RY kuadrat. Sama saja. Sedangkan untuk mencari sudutnya bisa menggunakan persamaan yang tan theta sama dengan RY per RX. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa tanya di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.